Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mustafa Nur Hasim, NIM 2014 117. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang telah saya lakukan guna mendapatkan gelar sarjana Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul penelitian Sistem rekomendasi pemilihan sepeda motor berdasarkan kebutuhan konsumen dengan menggunakan metode Wake Product atau WP. Pendahuluan. Ketersediaan alat transportasi sekarang menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat. Alat transportasi yang sangat dibutuhkan sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Alat transportasi sangat berperan penting demi efisiensi waktu dalam melakukan aktivitas. Dengan melihat antusiasme masyarakat akan sepeda motor, industri sepeda motor berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sepeda motor adalah alat transportasi yang paling banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan lebih cepat, fleksibel, dan dapat digunakan di berbagai medan jalan. Kondisi suatu wilayah dapat memicu pada kondisi sepeda motor yang kurang tepat digunakan di sekitar daerah tersebut, sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang berlanjut pada sepeda motor yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sangat diperlukan sistem yang dapat merekomendasi sesuai dengan kebutuhan konsumen berdasarkan medan yang dilalui, jarak tempuh, beban angkut, dan kegunaan dari sepeda motor itu sendiri. Sistem yang dirancang ini menggunakan metode Wake Product atau WP yang bersifat kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Pada metode Wake Product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Besarnya bobot kepentingan masing-masing kriteria ditentukan melalui survei dan wawancara terhadap calon konsumen. Di sini penulis meneliti tentang pemilihan sepeda motor berdasarkan kebutuhan konsumen dengan menggunakan metode Wake Product atau WP. Dan diharapkan sistem ini dapat membantu dalam memilih sepeda motor yang tepat dan cepat, serta dapat melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana proses penggalian data untuk sistem rekomendasi pemilihan sepeda motor berdasarkan kebutuhan konsumen. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode Wake Product pada sistem rekomendasi pemilihan sepeda motor berdasarkan kebutuhan konsumen. Serta tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengimplementasikan metode Wake Product ke dalam sistem rekomendasi pemilihan sepeda motor. Yang kedua, membantu masyarakat awam dalam menentukan pilihan sebelum membeli sepeda motor. Dan cakupan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, sistem rekomendasi digunakan untuk menentukan pilihan sepeda motor berdasarkan penggunaan, medan tempuh, jarak tempuh, dan beban angkut kendaraan. Yang kedua, metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode Wake Product atau WP. Yang ketiga, sistem ini hanya mengambil sampel dari merek sepeda motor Honda. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama, sistem pendukung keputusan. Sistem ini dirancang guna untuk membantu user atau pengguna memilih berbagai alternatif pilihan. Sistem ini mampu menyediakan fungsi pengelolaan data berdasarkan beberapa kriteria yang memiliki bobot berbeda-beda. Yang kedua, ada metode Wake Product, merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Metode ini bersifat kuantitatif.
Yang selanjutnya ada Multi Attribute Decision Making atau MDAM. MDAM digunakan untuk menilai atau menyeleksi beberapa alternatif yang jumlahnya terbatas. Selanjutnya ada Hypertext Preprocessor atau PHP, yaitu bahasa pemrograman, bekerja pada tingkatan server side dalam pengembangan perangkat lunak yang bersifat website. Selanjutnya MySQL, yaitu suatu database server yang memakai bahasa SQL sebagai penghubung perangkat lunak dengan database servernya. Yang terakhir yaitu Receiver Operating Characteristic atau ROC, digunakan untuk mengukur derajat skala nilai yang spesifik serta tingkat kepekaan pada suatu pengujian. Analisis ROC mampu memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan diagnostik dan analisis pembiayaan. Penelitian yang terkait yang pertama ditulis oleh E. Pujiarti dengan judul Prediksi Spam Email dengan menggunakan metode Support Vector Machine Classifier Support Vector dan Particle Swarm Optimization. Hasil dari penelitian tersebut adalah support vector machine bisa menjadi solusi untuk melakukan klasifikasi spam email. Didukung particle swarm optimization, akurasi dari proses klasifikasi meningkat dan efisien. Yang kedua, ditulis oleh P. Mayadewi dan E. Roselli dengan judul Prediksi Nilai Proyek Akhir Mahasantri menggunakan algoritma klasifikasi data mining. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penelitian menunjukkan bahwa hasil tugas akhir Mahasantri dan perolehan mata kuliah penunjang tugas akhir tidak memiliki hubungan dan pengaruh yang kuat. Metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan literasi. Pada bagian ini peneliti melakukan pengumpulan rujukan mengenai sistem pendukung keputusan menggunakan metode web product. Yang kedua, pengembangan sistem. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan literasi mengenai proses pengembangan sebuah sistem. Adapun metode yang digunakan untuk pengembangan sistem dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Tahapannya yaitu yang pertama, analisis sistem. Yang kedua, permodalan menggunakan prosedur. Yang ketiga, perencanaan model metode web product. Yang selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui akurasi metode web product dalam memberikan solusi pemilihan sepeda motor sesuai dengan kebutuhan yang dimasukkan oleh pengguna. Hasil dan pembahasan. Di dalam penelitian ini, implementasi dibedakan menjadi dua, implementasi tampilan dan implementasi metode. Implementasi tampilan diuraikan dalam pembahasan ini meliputi berikut ini. Yang pertama, tampilan untuk user. Yang kedua, tampilan login. Yang ketiga, tampilan untuk administrator aplikasi. Implementasi web product. Metode web product di dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan rekomendasi kendaraan bermotor berdasarkan 4 kriteria yang dipilih oleh pengguna. Metode ini mengambil keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating setiap atribut dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Selanjutnya ada pengujian sistem. Di dalam penelitian ini, pengujian aplikasi dilakukan dengan dua metode, yaitu pengujian test case dan pengujian akurasi metode. Pengujian metode test case sebagaimana telah diuraikan pada sub pembahasan sebelumnya, bahwa pengujian test case digunakan untuk menguji kinerja setiap fungsi yang ada pada aplikasi. Diperoleh dua nilai vektor, yaitu vektor S dan vektor V. Vektor S menyatakan nilai kemiripan data alternatif dengan data kriteria pembobotan.
Semakin besar nilai vektor S suatu data alternatif, maka semakin mirip dengan sifat dari data kriteria penilaian. Nilai rekap adalah rekomendasi terbaik pada setiap pengujian jenis sepeda motor. Nilai rekap vektor V adalah nilai tertinggi dari setiap pengujian pada masing-masing jenis kendaraan sepeda motor. Penjelasan yang ada di tabel yaitu pengujian pertama yang dilakukan terhadap jenis sepeda motor diperoleh nilai vektor V paling besar adalah 0,0462. Pengujian kedua yang dilakukan terhadap jenis motor sport diperoleh nilai vektor V paling besar adalah 0,0431. Pengujian ketiga yang dilakukan terhadap jenis motor sport diperoleh nilai vektor V paling besar adalah 0,0433. Pengujian keempat yang dilakukan terhadap jenis motor sport diperoleh nilai vektor V paling besar adalah 0,041. Dan selanjutnya pengujian pertama yang dilakukan terhadap jenis motor bebek diperoleh nilai vektor V paling besar adalah 0,0482. Pengujian kedua yang dilakukan terhadap jenis motor bebek diperoleh nilai vektor V paling besar adalah 0,0472 dan seterusnya. Dilanjut ke pengujian motor matic. Pengujian pertama yang dilakukan terhadap jenis motor matic diperoleh nilai vektor V paling besar adalah 0,0498 dan seterusnya. Proses perhitungan nilai vektor V dinyatakan berhasil apabila nilai total vektor V sama dengan 1. Apabila ditemukan nilai vektor V lebih dari 1 atau kurang dari 1, maka bisa dipastikan terjadi kesalahan pada proses perhitungan. Adapun dari hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai vektor S, maka semakin besar juga nilai vektor V-nya. Hal ini disebabkan karena nilai vektor V merupakan hasil pembagian dari nilai vektor S. Setelah semua pengujian dilakukan dan diperoleh hasil akurasi metode menggunakan skala ukur ROC. 36 data kendaraan bermotor yang digunakan sebagai data uji, serta 12 skenario pengujian sistem diperoleh hasil rata-rata presisi sebesar 0,81 atau dengan presentasi 81%. Artinya setiap data yang ditampilkan sebagai rekomendasi pilihan kendaraan bermotor memiliki kemiripan antar data alternatif rekomendasi sebesar 81%. Hasil rata-rata nilai recall sebesar 1 atau dengan persentase 100%. Artinya setiap skenario pengujian yang dilakukan mampu memberikan rekomendasi sebesar 100%. Sedangkan nilai rata-rata akurasi dari pengujian yang telah dilakukan sebesar 0,848 atau dengan presentasi 84,8%. Artinya data rekomendasi yang dihasilkan memiliki nilai kedekatan dengan data yang diharapkan muncul sebesar 84,8%. 84,8%. Kesimpulan, yang pertama dihasilkan sistem rekomendasi pemilihan sepeda motor berdasarkan kebutuhan konsumen dengan menggunakan metode WP. Kesimpulan kedua, dengan mengimplementasikan metode WP, sistem mampu melakukan pengurutan produk sepeda motor sebagai hasil rekomendasi produk yang disarankan berdasarkan pemilihan alternatif. Kesimpulan ketiga, yaitu hasil yang dicapai oleh sistem, yaitu dapat menghasilkan alternatif sesuai dengan spesifikasi yang dipilih konsumen.
Kesimpulan keempat adalah hasil pengujian didapat akurasi sebesar 84,8%, yang artinya data rekomendasi yang dihasilkan memiliki nilai kedekatan dengan data yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.